Halo semua, welcome back to my channel. Guys, apa yang akan kalian lakukan kalau tiba-tiba Instagram, TikTok, dan WhatsApp kalian diblokir pemerintah? Mungkin ada yang bakal bilang, gue bisa hidup kok tanpa medsos. Tapi coba dengerin cerita ini dulu. Di Nepal, blokir medsos bikin satu negara meledak. Bukan ledakan biasa, tapi sampai gedung parlemen dibakar, puluhan orang tewas, dan pemerintah yang berkuasa puluhan tahun akhirnya jatuh. Ini bukan cerita fiksi atau teori konspirasi ya, ini beneran terjadi loh. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas bagaimana generasi muda Nepal berubah dari generasi yang scroll TikTok jadi generasi yang bikin perubahan besar. Let's start. Nah, sebelum kita bahas chaosnya, kita kenalan dulu sama Nepal. Buat kita, Nepal mungkin dikenal sebagai negara dengan pemandangan Himalaya yang epik, tempat lahirnya Buddha dan destinasi impian para pendaki. Tapi di balik itu semua, Nepal punya masalah ekonomi yang dalam banget. Mari kita lihat data berikut. PDB per kapita mereka cuma sekitar 1.447 dolar. Nah, buat gambaran itu setara dengan lo kerja sebulan cuma dapat sekitar 2 jutaan rupiah. Susah banget buat hidup layak dengan angka segitu. Yang lebih parah, tingkat pengangguran pemuda yang berusia 15-24 tahun nyaris mencapai 20%. Bayangin, 1 dari 5 anak muda di Nepal nggak punya pekerjaan. Masa depan mereka suram. Nah, di sisi lain para elit politik dan anak-anak mereka hidupnya wah banget. Mereka flexing gaya hidup mewah di medsos, pamer jet pribadi, liburan ke Eropa. Sementara rakyatnya susah cari makan. Kesenjangan ini bikin frustasi yang numpuk puluhan tahun. Lalu kira-kira pertengahan 2025 pemerintah Nepal bikin keputusan yang justru jadi pemicu terakhir. Mereka memblokir 26 platform media sosial dan messaging termasuk Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, sampai Telegram. Alasannya, katanya platform-platform itu nggak mendaftar sesuai aturan baru dan mengganggu keharmonisan sosial. Tapi bagi anak muda Nepal, ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk membungkus kritik dan membungkam suara mereka. Kenapa? Karena bagi mereka medsos bukan cuma buat hiburan, itu adalah tumpuan hidup. Mereka cari kerja di Facebook, jualan online di Instagram, dan menyuarakan protes lewat TikTok. Diblokirnya medsos sama aja dengan memutus nafas ekonomi dan suara mereka. Reaksinya, mereka langsung pakai VPN dan bikin gerakan besar-besaran di dunia digital dengan hashtag seperti unban sosial media. Demo virtual berubah menjadi demo nyata. Ini benar-benar bukti bahwa bagi Gen Z, akses digital adalah hak asasi manusia. Nah, awalnya aksi ini berjalan cukup damai. Tapi kemudian situasi berubah jadi brutal. Aparat keamanan mulai menembakkan peluru tajam ke arah massa demonstran. Korban berjatuhan, setidaknya 19 orang dilaporkan tewas. Rakyat yang sudah lama menyimpan amarah jadi makin kalap. Mereka murka. Massa kemudian mengamuk dan membalas. Gedung parlemen dibakar, rumah-rumah pejabat diserang. Bahkan ada laporan yang menyebutkan bahwa istri Perdana Menteri sendiri tewas dalam salah satu serangan pembakaran ini. Gila nggak guys? Kekacauan mencapai puncaknya
ketika lebih dari 13.500 narapidana berhasil kabur dari penjara yang rusak diterjang massa. Nepal yang tadinya tenang dalam sekejap berubah jadi zona perang. Tentara akhirnya turun ke jalan untuk mengamankan situasi. Dengan tekanan yang begitu besar dari rakyat dan kekacauan yang sudah di luar kendali, Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya mundur. Padahal dia adalah politisi senior yang sudah 4 kali menjabat sebagai Perdana Menteri. Kekuasaannya yang kokoh akhirnya rubuh juga digerakkan oleh anak muda. Kekuasaan kemudian kosong. Tentara mengambil alih kendali dan memberlakukan jam malam nasional. Yang menarik di tengah vacuum of power ini, para pemimpin muda demonstran justru diajak berunding langsung oleh panglima tentara. Ini langkah yang sangat langka. Mereka duduk bersama untuk mendiskusikan masa depan Nepal. Nah, ini membuktikan bahwa suara mereka akhirnya didengar, bahkan oleh institusi paling kuat sekalipun. Coba sekarang kita analisis, apa sih yang bikin gerakan anak muda Nepal ini bisa sepowerful itu? Pertama, mereka nggak punya pemimpin tunggal. Gerakannya organik banget, tersebar di banyak grup kecil yang terhubung secara digital. Ini bikin gerakan mereka sulit dipenggal oleh aparat. Kalau satu grup ditangkap, grup lain tetap jalan. Yang kedua, solidaritas horizontal. Mereka nggak tunggu perintah dari atas. Mereka bergerak atas kesadaran sendiri bahwa masa depan mereka dirampas. Medsos pun jadi alat untuk koordinasi tanpa komando. Yang ketiga, tuntutannya jelas dan relatable. Buka kembali akses digital, berantas korupsi, dan buka lapangan kerja. Ini adalah tuntutan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar anak muda manapun di dunia, termasuk mungkin kita yang ada di sini. Ini juga jadi pelajaran buat semua pemerintah di dunia untuk jangan pernah meremehkan kekuatan generasi muda yang melek teknologi dan frustasi. Jadi guys, kesimpulannya apa? Kisah Nepal ini adalah pengingat keras bahwa di era digital media sosial bukan lagi sekedar tempat narsis atau cari hiburan, tapi itu adalah ruang publik, ruang ekonomi, dan ruang demokrasi baru. Ketika ruang itu ditutup paksa, konsekuensinya bisa sangat dahsyat. Hal ini juga nunjukin bahwa Gen Z adalah kekuatan politik baru yang nggak bisa dianggap sepele. Mereka punya alat, punya jaringan, dan punya keberanian untuk memperjuangkan masa depan mereka. Lantas apa yang bisa kita pelajari dari Nepal? Sebagai penutup, saya mau ingetin, kekuatan kita itu besar. Gunakan untuk hal yang positif. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!